Israel dalam masalah besar, Jokowi respon pengusiran TNI perdamaian di Lebanon. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Israel saat ini tengah menghadapi masalah besar setelah terjadi ketegangan di perbatasan dengan Lebanon yang berujung pada pengusiran pasukan perdamaian asal Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, merespon keras tindakan tersebut, menyatakan bahwa tindakan Israel tidak bisa diterima dan melanggar prinsip-prinsip perdamaian internasional. Ketegangan antara Israel dan Lebanon semakin memuncak setelah beberapa insiden tembak-menembak di perbatasan. Pasukan perdamaian PBB atau biasa disebut UNIFIL yang bertugas menjaga stabilitas di wilayah tersebut, termasuk pasukan TNI dari Indonesia, menjadi korban dari meningkatnya konflik ini. Israel dikabarkan mengusir pasukan Indonesia dari wilayah operasi mereka yang memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Presiden Jokowi langsung memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam atas perlakuan terhadap pasukan TNI yang tengah menjalankan tugas mulia sebagai penjaga perdamaian. Kami mengecam keras tindakan Israel yang mengusir pasukan perdamaian kami dari Lebanon. TNI berada di sana dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian, dan tindakan seperti ini tidak bisa diterima. Kami menuntut klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari Israel, tegas Jokowi. Pengusiran pasukan perdamaian dari Indonesia ini juga mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang menyatakan solidaritas mereka terhadap Indonesia dan mengecam tindakan Israel yang dianggap memperburuk situasi di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga turut angkat bicara dan menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan Israel. Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan mendesak Israel untuk mematuhi mandat PBB yang telah disepakati, ujar Guterres dalam sebuah pernyataan. Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik dengan mengirimkan protes resmi melalui perwakilan tetapnya di PBB. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menghubungi sejumlah negara sahabat untuk memperkuat dukungan terhadap Indonesia dalam menangani situasi ini. Keamanan dan kesejahteraan prajurit kami adalah prioritas utama. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali melaksanakan tugas mereka dengan aman, ujar Retno. Insiden ini menambah daftar tantangan yang dihadapi Israel di panggung internasional. Dengan semakin kuatnya tekanan diplomatik dari berbagai negara, Israel mungkin akan menghadapi isolasi lebih lanjut jika tidak segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi ini. Konflik di Timur Tengah yang sudah memanas tampaknya akan semakin rumit dengan adanya insiden ini. Dunia akan terus mengawasi bagaimana perkembangan situasi ini dan langkah apa yang akan diambil oleh Israel dan komunitas internasional untuk meredakan ketegangan. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon semakin memuncak. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mendesak TNI perdamaian untuk pulang dan mengosongkan Lebanon dengan alasan bahwa Israel akan melakukan serangan besar-besaran.
Ancaman ini tidak hanya menambah ketegangan yang sudah panas, tetapi juga menempatkan TNI perdamaian dalam posisi sulit. Israel bahkan mengancam akan menghancurkan TNI perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Konflik antara Israel dan Hizbullah yang berpusat di Lebanon telah berlangsung selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah terlibat dalam berbagai aksi militer dan serangan balasan yang telah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kedua sisi. Pasukan TNI perdamaian ditempatkan di Lebanon sebagai bagian dari misi PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun, situasi semakin memanas setelah pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, oleh Israel. Hizbullah meningkatkan serangan balasan, dan Israel merespons dengan serangan udara yang masif ke Lebanon. Di tengah situasi yang tegang ini, ancaman terbaru dari Israel semakin memperburuk keadaan. Dalam pernyataannya, IDF dengan tegas meminta TNI perdamaian untuk segera meninggalkan Lebanon. Mereka mengklaim bahwa kehadiran TNI perdamaian menghambat operasi militer mereka terhadap Hizbullah. Israel juga mengancam akan melakukan serangan besar-besaran yang tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi juga dapat mengenai pasukan TNI perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Ancaman ini disampaikan melalui berbagai saluran diplomatik dan militer. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan pasukan TNI perdamaian jika mereka tidak mematuhi perintah untuk pergi. Ini merupakan ancaman serius yang memaksa TNI perdamaian dan komunitas internasional untuk menilai kembali situasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan. TNI perdamaian berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka ditempatkan di Lebanon dengan mandat internasional untuk menjaga perdamaian, tetapi kini dihadapkan pada ancaman langsung dari Israel. Komandan TNI Perdamaian, Kolonel Agus Santoso, menyatakan bahwa mereka akan tetap menjalankan tugas mereka sesuai dengan mandat PBB, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan pasukan mereka. Kami di sini untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan untuk terlibat dalam konflik. Namun, keselamatan personel kami adalah prioritas utama, kata Kolonel Agus. Dia juga menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan PBB dan pasukan internasional lainnya untuk menilai situasi dan memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka mendukung keamanan Israel, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menghormati mandat PBB dan mendukung misi perdamaian. PBB dan berbagai negara terus berupaya untuk menemukan solusi diplomatik yang dapat meredakan ketegangan. Di Lebanon, situasi semakin tidak menentu. Warga sipil yang tinggal di dekat markas TNI Perdamaian merasa khawatir akan kemungkinan serangan besar-besaran dari Israel. Banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Pasukan Hizbullah juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka memperkuat pertahanan di sekitar markas mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Israel.